Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih kita mengkaji dan mendalami materi tuntutan, persekusi dan eksekusi yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi ya. Dalam hal ini oknum anggota Polsek Sukolilo Polres Pati yang bertindak brutal, arogan, anarkis, serta premanisme kepada kami, kepada keluarga kami. Mengingat meninggang bahwa ini sebagai bahan somasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Seki Dinas Pendidikan Tambak Romo. Dengan hormat lagi sangat berdasarkan pengaduan bersama yang dilakukan secara komprehensif melalui lintas sektor yang kami kuasakan kepada LKUB Arum Taylor Pucak Wangi melalui Ibu Hartini. Kami meminta untuk menuntut Saudari Indah Wayu Widiawati, Guru SD 03 Tambak Romo secara hukum dalam muatan hal-hal yang bersangkutan telah meminjam sejumlah uang atau telah melakukan penyerobotan penguasaan hak orang lain ke koperasi, ke bank, ke perorangan dengan tanggungan yang dilimpahkan kepada Saudara Soleh Wuliadi. Mengingat menimbang uang yang dipergunakan Saudara Iwi merupakan uang yang dipinjam dari konsorsium bank maupun perorangan yang setiap bulan dipertanggungjawabkan, ditagihkan kepada Saudara Soleh Wuliadi, yaitu dengan hilangnya agunan barang-barang, surat, talon yang tiap bulannya harus menanggung, dan saat ini kondisi ekonomi sangat sulit atas beban tentang yang ditanggung oleh pemberi kuasa yang berdampak pada keharmonisan hubungan keluarga dan usaha. Atas dasar tersebut di atas nama KUB Arum Taylor yang ditunjuk, atas kuasa pengadu mengimbau kepada Saudara Indah Widiawati melalui Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, entah Sutopo atau siapapun, untuk dapat mempertanggungjawabkan, mengembalikan semua cek bon utang yang dipinjamnya dengan cara tipu muslihat itu dengan tempo secepatnya. Adapun draft tuntutan kami, jika tidak ada niat baik dari yang bersangkutan untuk mengembalikan atau mempertanggungjawabkan yang seharusnya ditanggung, maka atas nama keadilan kami menyampaikan bahwa tersebut patut untuk diberlakukan pasal KUHP pasal 378 dan 374 KUH Pidana menurut petunjuk kepolisian dan penuntut umum. Demikian, ini merupakan somasi kami kepada Dinas Pendidikan. Kami sampaikan sebagai bahan untuk melakukan penagihan, perhatian, tindak lanjut dan proses yang dimaksud di atas kerjasama yang baik dari semua pihak, yaitu terutama kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Tembusan adalah Bapak Kapolres Pati, Bapak Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Pati Kota, Bapak Kapolsek Tambak Romo, Bapak Dinas Pendidikan Pati, dan Bapak Bupati Pati. Ini yang menjadi nomenklatur harapan kami. Pertama, bahwa kami sudah melakukan laporan tentang overspell, dan itu terima kasih sudah ditanggapi oleh Polresta Pati, dan simpulannya adalah pelakunya sudah ditangkap, diproses secara hukum dan dilakukan sidang kode etik dan dikenakan demosi atau dipindah di tempat lain, dan itu merupakan sanksi awal sebelum ada temuan baru. Menurut yurisdiksi yang dimaksudkan dalam laporan yang disampaikan oleh korban, dalam hal ini saya, kita melakukan penjelasan tentang SOP penyelidikan dan laporan. Menurut
pasal 108 ayat 1 KUHP, ya, kembali 108 ayat 1, bahwa setiap orang yang mengalami, mengetahui, menyaksikan dan atau menjadi korban suatu peristiwa merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan penyelidik baik lisan maupun tulisan. Maka dari ini saya memilih untuk menyampaikan viral justru secara lisan, Pak. Karena saya tidak bisa menulis sebagaimana yang dimaksudkan oleh profesional yang berwenang, yaitu penyidik yang ngerti bagaimana dan bahasa apa, bahasa hukum itu bagaimana. Yang kedua adalah setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan dan pengaduan kepada yang bersangkutan. Jadi proses penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur penanganan laporan, kita melihat prosedur melapor dan peristiwa pidana ini ke kantor polisi, diantaranya adalah laporan itu disampaikan kepada kepolisian selaku penyelidik berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf A angka 1 KUHP. Penyelidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa atau tindak pidana. Masih terkait laporan pasal 103 berbunyi bahwa laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. Yang kedua, laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan catatan dalam laporan pengaduan tersebut sehingga pembuktiannya perdata atau pidana pun berjalan. Apakah kemudian pelapor harus membayar sejumlah uang untuk suatu pelaporan atau tindak pidana? Jawabannya adalah bahwa sepanjang penelusuran kami dan sepengetahuan kami di bidang hukum, tidak ada dasar hukum apapun yang mengatur adanya menarik sejumlah biaya atau uang yang harus dikeluarkan oleh pelapor atau korban, karena saat melapor suatu tindak pidana kepolisian itu harus bersih, harus netral dan bebas intervensi atau pengaruh kekuasaan maupun uang. Bahwa dengan kata lain tidak ada kewajiban bagi masyarakat atau siapapun yang melapor suatu bentuk perkara pidana lalu membayar biaya beban-beban pembuktian atau biaya operasional dan biaya pelaporan. Hal ini mungkin karena sudah menjadi kewajiban polisi di dalam hal menanganinya, dan polisi yang bersangkutan telah diberi gaji negara sesuai peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang penerimaan peraturan gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 36 2014. Di samping itu, sebagaimana dalam sebuah prosedur melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi, pelapor melapor adanya dugaan tindak pidana kejahatan itu tidak dipungut biaya. Jadi melapor adanya suatu dugaan tindak kejahatan di tingkat apapun itu tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yang meminta bayaran, maka oknum yang meminta bayaran tadi direkam, ya, sepatutnya segera diproses Divisi Propam Paminal Propam Polri, dilaporkan saja. Ini demi efisiensi dan referensi, maka kita sampaikan bahwa adakah biaya pencabutan kepolisian. Nah, pencabutan itu mekanisme juga tidak ada. Jadi pencabutan itu dimungkinkan sebagai bentuk penyelesaian perkara. Apakah terjadinya suatu tindak pidana atau tidak, bahwa kita lihat pada pasal 1 ya angka 24 Undang-Undang nomor 8981 tentang hukum acara pidana KUHP, laporan yang merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah
sedang atau diduga akan terjadi suatu tindak pidana. Jadi ini adalah proses sebelum, semasa dan pasca. Ini masih jadi verstehen. Dari pengertian dan pemahaman di atas bahwa laporan kepolisian atau laporan apapun adalah merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana kejahatan. Artinya peristiwa yang dilaporkan belum tentu merupakan perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan suatu tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut memenuhi unsur atau tidak. Jadi perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, kita lihat, kita berikan kewenangan dari penyidik, dan saya sangat menghormati proses itu, tentunya tanpa bermaksud untuk mendahului kehendak bapak-bapak penyidik. Kami minta petunjuk. Jadi minta petunjuk itu karena kami sangat percaya bahwa penyidik lebih profesional dan tahu SOP sesuai pendidikan karir masing-masing dalam rangka kerja siapa dan kerjanya siapa, kerjasama dengan siapa, dan bagaimana mengkomunikasikan kasus ini dan menyelidiki kasus ini. Dan tentunya saya sudah berkirim surat, namun para pihak ya menyarankan agar saya tidak mengirimkan surat-surat seperti itu. Tapi tetap saja karena itu adalah salah satu bagian dari kemampuan saya literasi untuk berliterasi, menyampaikan beberapa pemahaman yang saya sendiri kurang begitu paham, sebagaimana pengertian-pengertian bahwa laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada, sedang ada, dan diduga akan terjadi suatu peristiwa kejahatan. Artinya bahwa peristiwa yang dilaporkan belum tentu merupakan bentuk tindak pidana, sehingga dibutuhkan suatu tindakan penyelidikan oleh pejabat yang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan ini memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada kepolisian. Jadi kita tidak mengganggu kepolisian, justru sebagai empat pilar kami membantu kepolisian. Dengan kemampuan kami membantu melaporkan kejadian-kejadian yang janggal di tengah masyarakat kepada kepolisian. Selanjutnya bahwa dalam hal ini, jika kita ingin suatu tindakan pidana dan kejahatan itu melapor langsung, bisa datang ke kantor kepolisian terdekat, lokasi peristiwa pidana terjadi. Adapun daerah hukum kepolisian menyangkut satu daerah hukum kepolisian markas besar namanya Mabes Polri berada di Jakarta. Daerah hukum kepolisian daerah yaitu di wilayah provinsi. Daerah hukum kepolisian resort atau restot kota, resta, berada di wilayah kabupaten atau kota. Dan daerah hukum kepolisian sektor berada di wilayah kecamatan atau polsek. Dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2007 tentang yurisdiksi daerah hukum kepolisian negara Republik Indonesia PP 23 tahun 2007 pasal 4 ayat 1, kita menyampaikan wilayah administrasi kepolisian. Wilayah administrasi kepolisian karena kita meningkatkan kemampuan itu dalam hal birokrasi, administrasi ya di wilayah hukum kepolisian, maka daerah hukum ini dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana terpadu, yaitu pasal 2 ayat 2 PP nomor 23 tahun 2007. Sehingga jika kita melihat atau Anda melihat ada suatu tindak pidana di suatu wilayah kecamatan, Anda dapat melapor hal tersebut ke kepolisian tingkat sektor ya. Dan di mana tindak pidana itu terjadi, tetapi Anda juga dibenarkan atau dibolehkan untuk melaporkan ke atasannya ya, langsung kepada Polri, melaporkan hal tersebut ke administrasi yang berada di atas levelnya, misalnya ke Mabes Polri atau ke Polda Jawa Tengah, ke Polres. Yang intinya saat Anda berada di kantor polisi, itu
Silahkan langsung menuju ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian, di mana SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan pengaduan masyarakat, dan hal ini sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat 2, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang susunan tata kerja dan tingkat kepolisian resort atau kepolisian sektor, yang berbunyi SPKT bertugas memberikan layanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan pengaduan masyarakat, memberitahukan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Jadi dalam laporan oleh pelapor ini dilakukan secara lisan ataupun tulisan, ini semua berhak. Setelah itu berhak mendapatkan tanda penerimaan, ya, surat tanda penerimaan laporan dari penyidik atau penyelidik. Dan itu sudah ketentuannya disampaikan pada 108 ayat 1 ayat 6, junto ayat 6, ya, KUHP, bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyelidik baik, ya, dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Yang keenam adalah 106, setelah menerima laporan dan pengaduan, penyelidik dan penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Jadi kewajiban kita sebagai pelapor sesungguhnya adalah revitalisasi atau menginterpretasikan suatu laporan atau menanggapi laporan, dan itu sesungguhnya sudah mengurangi tugas dari kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan lingkungan atau menjaga kondisi lingkungan akan tetap dalam keadaan aman. Tetapi ada gangguan kepolisian disampaikan masyarakat, karenanya kita harus membantu masyarakat. Kita yang sudah membantu dan meringankan tugas Polri dalam melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak kejahatan, ini tidak dipungut biaya sedikit pun, ya. Karena kalaupun ada yang meminta bayaran, maka oknum tersebut sepatutnya Anda laporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pernyataan apakah, ya, layanan pelaporan itu aduan 24 jam, bahwa sepengetahuan kami tugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menerima laporan 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ini merupakan seperti rumah sakit dalam gawat darurat karena sebagai pelayanan sentra kepolisian kepada masyarakat. Sedangkan untuk pengaduan melalui telepon di dalam peraturan Kapolri, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dan strategi atau pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tupoksi Polri, kepolisian dapat membuka menyediakan akses komunikasi informasi keluhan masyarakat yang ingin melapor melalui telepon, misalkan melalui 112, 110, atau SMS ke 1717, layanan bebas pulsa, layanan 110 sama seperti halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara. Sedangkan LSM atau pendampingan itu sebagai lembaga non-profit yang mendedikasikan diri memberikan pendampingan bantuan hukum kepada masyarakat miskin teraniaya secara hukum tanpa memungut biaya sepeser pun atau tanpa membedakan suku, ras, agama, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial budaya. Lihat, bantuan hukum merupakan salah satu jasa hukum yang diberikan advokat sebagaimana disebut pada pasal 1 ayat 2, junto pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu tentang jasa advokat atau jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum daripada klien.
Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat, yaitu advokat adalah orang yang berprofesi di jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Adapun menjawab pertanyaan yang pertama bahwa seseorang yang lulus PKPA untuk dapat memberikan bantuan hukum harus memenuhi kriteria persyaratan 1. Warga negara Indonesia, 2. Tinggal di Indonesia, 3. atau C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat negara, sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah yang berlatar belakang pendidikan hukum, lulus ujian organisasi advokat, magang 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana secara 5 tahun atau lebih, berlaku jujur, berperilaku baik, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas yang tinggi. Bila mengenai persyaratan di atas sebelum menjalani profesi, advokat wajib bersumpah, berjanji dengan sungguh-sungguh melakukan suatu tindakan yang jelas, terukur di sidang pengadilan terbuka di wilayah domisili hukum. Apa ini artinya? Bahwa Anda hanya memberikan pendampingan bantuan hukum, belum ada solusi dari pihak konsultasi hukum, maupun Anda akan beracara di pengadilan, Anda harus sudah menjadi advokat yang mempunyai izin advokat. Namun pada prakteknya dalam hal ini masih ada kejanggalan, yaitu tentang adanya pendirian legalitas badan hukum. Diatur pada pasal 31 Undang-Undang Advokat. Selanjutnya, ketentuan pasal tersebut menyatakan tidak ada kesesuaian atau mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui PP, melalui putusan amar putusan nomor 006 PUU 2024 sebagai referensi, bahwa dapat juga membaca apakah konsultan hukum non litigasi juga harus punya izin, dan konsultasi hukum oleh para pihak yang belum tahu itu apakah ini membuka celah dan cakrawala yang bersangkutan, yang korban itu tadi, dalam menafsirkan ya dengan kecerdasan Undang-Undang Hukum Sipil pada nomor 16 tahun 2009 tentang bantuan hukum atau tentang penggunaan Undang-Undang Bantuan Hukum. Yang disebut sebagai pemberi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum adalah LBH, lembaga bantuan hukum yang mengisyaratkan bantuan hukum berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum untuk mendirikan suatu lembaga bantuan hukum, sehingga tidak dibatasi apakah orang tersebut harus seorang sarjana atau bukan, ya, atau dalam hukum advokat, namun semuanya akan jelas. Berdasarkan undang-undang bantuan hukum, pihak pemberi bantuan hukum di Indonesia harus memenuhi kriteria pertama adalah lembaganya berdasarkan hukum atau berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi oleh berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Yang ketiga adalah memiliki kantor atau sekretariat tetap. Yang keempat adalah memiliki pengurus. Dan terakhir adalah memiliki program bantuan hukum. Mengingat menimbang bahwa semua diatur lebih dahulu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2013 tentang tata cara verifikasi akreditasi lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan atau Permenkumham nomor 32 tahun 2013. Dalam Permenkumham nomor 3 tahun 2013 diatur bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bisa mengumumkan pelaksanaan verifikasi dan audit bagi lembaga bantuan hukum yang bersangkutan jika melanggar hukum. Jadi kita kiranya beberapa pertanyaan, beberapa penjelasan yang penting ini sudah saya sampaikan. Jika memang Anda hendak mendirikan bantuan hukum sendiri dan melaksanakan kajian-kajian hukum, tentunya kami dapat membantu mengkonsultasikan dan membuat OSS dan sebagainya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita sampaikan terima kasih. Kiranya memang pertanyaan yang penting harus diketahui dan perlu dijawab, dapat menyampaikan ke kolom tersebut.
yang nantinya semua jawaban itu akan bermanfaat bagi masyarakat sebagai petunjuk dan bentuk literasi pencerdasan masyarakat, biar masyarakat melek hukum dan tidak dikelabui oleh proses hukum. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pagi ini. Atas kerjasama yang baik semua pihak, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.